Apakah kamu sadar bahwa namamu masih sering disebut, meski diam-diam dalam hubungan mantanmu dan pasangannya sekarang, seolah mereka tidak benar-benar utuh tanpamu? Ada luka lama yang belum sembuh, dan ternyata kamu masih jadi bayangan yang terus menghantui. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema nama kamu masih jadi topik sensitif untuk hubungan mantan kamu dengan pasangannya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Five of Cups, gambaran tentang kehilangan, penyesalan, dan fokus pada hal-hal yang telah hilang menjadi titik awal dari narasi ini. Kartu ini menggambarkan seseorang yang masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tidak mampu melepaskan kepergianmu sepenuhnya, dan merasa bahwa bagian dari dirinya hilang bersamamu. Rasa penyesalan akan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa dan tidak bijaksana di masa lalu terus menghantui, seperti bayangan gelap yang sulit dihilangkan dari relung hati. Ada seseorang di dalam hidupnya saat ini yang belum mampu berdamai dengan kenyataan bahwa kamu telah pergi, dan luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh itu terus menyiksa mereka dari dalam, memperparah rasa sakit yang seolah tak kunjung reda, seolah-olah setiap memori akan masa lalu terus membakar dan menghanguskan perasaan mereka secara perlahan. Energi dari Five of Cups ini menunjukkan bahwa dalam hubungan barunya, mantanmu masih menyimpan banyak luka yang berakar dari masa lalu bersamamu. Luka ini bukan hanya sekadar kenangan yang menyakitkan, tetapi juga merupakan memori emosional yang dalam, yang terus membayangi setiap langkah dan keputusan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa mereka telah berusaha melupakan, tetapi kenyataannya, setiap kali mereka menghadapi pertengkaran kecil dalam hubungan baru, luka lama itu kembali terbuka, seolah-olah luka tersebut belum pernah sembuh sama sekali. Setiap perdebatan, walaupun kecil, menjadi pemicu yang membangkitkan kembali rasa penyesalan yang mendalam, mengingatkan mereka akan keputusan-keputusan yang dulu diambil tanpa pertimbangan matang, serta ketidakmampuan mereka untuk menyembuhkan diri dari luka yang pernah mereka alami bersama kamu. Rasa penyesalan ini bukan sekadar tentang kehilangan, melainkan juga tentang kesadaran bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang berulang, yang menyebabkan luka tersebut semakin dalam, dan mereka merasa terjebak dalam siklus rasa bersalah yang tak berujung. Kemudian muncul Five of Pentacles, sebuah gambaran yang memperdalam rasa ketidakberdayaan emosional dan rasa tertolak yang terus menghantui mereka. Hubungan yang sedang mereka jalani saat ini terasa dingin, penuh kekosongan, dan dipenuhi oleh penghindaran dari kenyataan dan perasaan. Mereka mungkin tampak baik-baik saja dari luar, tampak menjalani kehidupan yang normal, namun di balik penampilan itu tersembunyi jarak emosional yang semakin melebar, seperti dinding yang memisahkan dua hati dari kehangatan, kedekatan, dan keintiman yang dulu pernah mereka rasakan bersama. Dan yang menyakitkan lagi, namamu sering muncul sebagai bayangan yang tak bisa dihapus, baik secara sadar maupun tidak sadar, seperti bayangan yang terus membayang di sudut pikirannya, mengganggu ketenangan dan keutuhan hubungan mereka saat ini. Mereka merasa tidak cukup, merasa bahwa mereka kehilangan sesuatu yang sangat berharga saat kamu pergi dari hidup mereka. Mereka tahu bahwa kamu pernah mengisi ruang yang sangat besar dalam hati mereka, dan kini ruang itu terasa seolah tertinggal kosong, tak tergantikan, bahkan oleh hubungan baru yang mereka coba bangun, yang seharusnya bisa memberi mereka kebahagiaan dan kehangatan, tetapi justru terasa hambar dan penuh kekosongan. Di tengah suasana yang penuh kekosongan dan rasa tertolak ini, muncul Page of Wands, membawa secercah harapan dan keinginan untuk memulai kembali sesuatu yang pernah ada di masa lalu. Ini adalah energi dari pesan yang belum pernah dikirim, kalimat yang terus tertahan di dalam hati mereka, dan keinginan yang terus membara untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini mereka pendam.
Mantanmu diam-diam masih menyimpan rasa penasaran terhadap hidupmu. Mereka terus memantau dari kejauhan, melalui media sosial, melalui teman lama, atau sekadar melalui bayangan yang terus menghantui pikiran mereka. Seperti api kecil yang terus menyala dan tidak pernah padam. Api kecil ini adalah simbol dari keingintahuan dan rasa penasaran yang membakar hati mereka, yang menimbulkan rasa tidak tenang dan ketidakpastian dalam hubungan mereka saat ini. Sayangnya, keinginan untuk mengetahui dan merasakan kembali masa lalu ini mulai mengganggu dinamika hubungan baru mereka, menciptakan ketegangan yang tak kasat mata dan memperparah ketidakpastian yang sudah ada, menghambat mereka untuk benar-benar fokus dan hadir secara penuh dalam hubungan yang sedang mereka jalani. Six of Cups kemudian memperkuat bahwa hubungan masa lalu yang terjalin antara kamu dan dia adalah sesuatu yang sangat bermakna dan mendalam. Ini bukan sekadar nostalgia biasa, tetapi sebuah ikatan jiwa lama yang masih sangat hidup di dalam hati mereka. Energi dari masa lalu ini tampaknya terus menyala, seperti api yang tidak pernah padam, mengingatkan mereka akan kenangan indah yang pernah kalian ciptakan bersama. Kenangan bersamamu terasa lebih kuat dari yang mereka kira. Dan justru karena itu, pasangannya saat ini merasa terus bersaing dengan bayangan dirimu, yang seolah-olah tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Mereka merasa bahwa mereka harus berjuang keras agar tetap berada di posisi yang diinginkan. Karena bayanganmu yang terus membayangi seolah-olah tidak memberi ruang bagi mereka untuk merasa benar-benar diterima dan dicintai secara utuh. Kamu tanpa sadar menjadi semacam bayang-bayang yang terus mengintai dan membayangi hubungan mereka saat ini, menciptakan ketenangan yang rapuh dan ketidakpastian dalam dinamika hubungan mereka. Seperti sebuah bayang-bayang yang tidak pernah hilang dari sudut mata, mengingatkan mereka akan kehadiranmu yang selalu menyertai mereka, bahkan secara diam-diam. Lalu, muncullah Eight of Pentacles, yang menggambarkan usaha, kerja keras, dan proses repetitif yang sedang dilakukan oleh mantanmu. Ada energi dari mereka yang berusaha memperbaiki dan menyembuhkan hubungan baru tersebut, meskipun belum tentu dari hati yang tulus dan penuh cinta. Usaha ini bisa jadi merupakan bentuk tanggung jawab sosial, tekanan dari lingkungan, atau bahkan ketakutan akan kehilangan apa yang mereka miliki saat ini. Mereka mungkin sedang berusaha memperbaiki kekurangan dan luka yang ada, berupaya menorehkan harapan baru, dan berjuang agar hubungan ini tetap bertahan. Tetapi, dari dalam ada keraguan dan ketidakpastian yang terus menyelimuti upaya tersebut. Karena sebagian dari mereka melakukan ini bukan dari rasa cinta yang tulus, melainkan dari rasa bersalah, keinginan untuk menyelamatkan citra diri, atau ketakutan akan kegagalan yang akan menimbulkan penilaian negatif dari orang sekitar. Ketakutan akan gagal dan rasa takut akan kehilangan membuat usaha mereka terasa berat dan penuh keraguan, seolah-olah mereka terus berjalan di atas tali tipis yang sangat rapuh, dengan rasa cemas yang terus menghinggapi hati mereka. Queen of Pentacles hadir sebagai pengingat bahwa kamu adalah sosok yang sangat berharga dan sulit tergantikan. Kamu pernah menjadi pusat stabilitas dalam hidup mereka, tempat di mana mereka merasa aman, nyaman, dan penuh kedamaian. Bahkan jika kamu tidak sempurna, ada sesuatu yang membuat mereka merasa tenang dan damai saat bersamamu. Sehingga kini mereka sulit menemukan kembali kedamaian dan ketenangan itu dalam hubungan yang mereka jalani sekarang. Kamu adalah simbol dari kestabilan, kedamaian, dan kehangatan yang dulu pernah mereka rasakan dan rindukan kembali. Mungkin inilah sebabnya namamu terus muncul dalam pikiran mereka. Karena kamu bukan hanya sekadar mantan, tetapi orang yang pernah membuat mereka merasa utuh, merasa bahwa mereka memiliki tempat yang aman dan penuh kehangatan di dalam hati mereka. Kamu adalah bagian dari fondasi emosional mereka yang dulu mereka bangun bersama. Dan meskipun waktu berlalu, sebagian dari diri mereka tetap terikat dan terpengaruh oleh memori akan keberadaanmu, seperti sebuah ikatan yang sulit diputuskan. Knight of Cups kemudian muncul sebagai energi cinta yang belum selesai dan mengandung harapan terselubung bahwa suatu saat nanti mereka akan kembali dan mengungkapkan perasaan mereka secara tulus. Ada keindahan dalam harapan diam ini,
sebuah keyakinan bahwa cinta yang dulu pernah ada masih hidup, meskipun tersembunyi di balik lapisan-lapisan keraguan dan ketidakpastian. Mereka mungkin tidak akan segera bertindak, tetapi energi ini menunjukkan bahwa niat dan perasaan mereka tetap ada. Mereka menyimpan harapan tersebut dalam hati, menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali dengan niat penuh cinta dan pengakuan. Pasangannya saat ini bisa saja merasakan adanya kekuatan ini, meskipun mereka tidak selalu menyadarinya secara sadar, dan hal ini menimbulkan ketegangan yang tak kasat mata dalam dinamika hubungan mereka saat ini. Karena di balik semua itu, ada kekuatan yang tak terlihat yang terus membisikkan bahwa cinta mereka belum benar-benar berakhir. Page of Swords mengakhiri rangkaian energi ini dengan gambaran tentang rasa ingin tahu yang tinggi, pengamatan yang cermat, dan semacam keinginan untuk mengetahui segala sesuatu tentangmu. Mereka sedang berperan sebagai detektif cinta, mencari tahu apa yang sedang kamu lakukan, siapa yang dekat denganmu, dan apakah ada peluang bagi mereka untuk kembali dan merebut kembali hatimu. Mereka tidak mengungkapkan perasaan ini secara langsung, tetapi energi ini sangat kuat dan terasa dalam setiap langkah mereka. Kamu tetap menjadi topik yang sensitif dan penting dalam kehidupan mereka saat ini, seperti bayang-bayang yang terus menghantui pikiran dan perasaan mereka. Hubungan mantanmu dengan pasangannya saat ini seperti sebuah rumah yang berdiri di atas fondasi yang rapuh, karena selama bayanganmu masih ada, selama perasaan itu belum benar-benar selesai dan hilang, mereka akan terus hidup dalam bayang-bayang kamu. Hingga suatu saat, ketika mereka mampu melepaskan bayangan masa lalu, dan hati mereka benar-benar bisa menerima kenyataan, barulah mereka bisa melangkah maju dengan hati yang lebih lapang, penuh penerimaan dan kesiapan untuk membuka lembaran baru tanpa beban dan bayang-bayang masa lalu yang membelenggu. Dengan demikian, seluruh rangkaian energi ini menunjukkan bahwa perjalanan hati mereka tidak pernah benar-benar selesai. Ada rasa penyesalan mendalam, luka yang belum sembuh, dan keinginan untuk kembali yang masih membara dalam dada mereka. Mereka berusaha memperbaiki, namun di balik itu semua tersimpan ketakutan akan kegagalan, dan kerentanan yang membuat mereka ragu dan penuh keraguan. Kamu, sebagai bagian dari masa lalu mereka, tetap menjadi pusat perhatian dan bayang-bayang yang terus membayang, memengaruhi dinamika hubungan mereka saat ini dan ke depan. Sampai kapanpun, selama perasaan dan kenangan itu belum benar-benar pudar, mereka akan terus hidup dalam bayang-bayang kamu. Sebuah kisah yang belum usai, menunggu waktu dan keberanian untuk menyelesaikannya secara penuh dan menyembuhkan luka yang masih membekas. Mereka terus berjuang untuk menyembuhkan luka lama, berusaha memperbaiki hubungan baru, dan menatap masa depan sambil membawa beban-beban emosional dari masa lalu yang belum sepenuhnya mereka lepaskan. Perjalanan ini adalah perjalanan yang dipenuhi harapan, penyesalan, dan ketidakpastian. Namun yang pasti, semuanya berakar pada keinginan terdalam untuk menemukan kedamaian dan menerima kenyataan bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai waktunya. Dan bahwa melepaskan adalah langkah terakhir yang harus mereka tempuh agar bisa benar-benar melangkah ke babak baru yang penuh harapan dan kedamaian sejati. Ketika mereka mampu melepaskan bayangan dan luka masa lalu dan mengikhlaskan semua yang telah terjadi, mereka akan menemukan kedamaian yang sejati, dan hati mereka bisa sepenuhnya terbuka kembali untuk menerima cinta yang baru, yang tulus dan penuh makna, tanpa beban dan bayang-bayang masa lalu yang selalu membayang. Sehingga, dalam perjalanan emosional yang penuh liku ini, mereka belajar bahwa setiap luka dan penyesalan adalah bagian dari proses penyembuhan dan pertumbuhan diri. Mereka harus berani menghadapi kenyataan bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup mereka. Dan bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan menerima dan mengikhlaskan agar hati bisa benar-benar bebas dan lapang. Hanya dengan begitu, mereka akan mampu melangkah maju dengan keyakinan dan harapan baru, membuka lembaran yang penuh kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, tanpa tertahan oleh bayang-bayang masa lalu yang mengekang. Perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari sebuah babak baru dalam kehidupan mereka.
di mana mereka mampu menyembuhkan luka, melepas penyesalan, dan menyambut masa depan dengan hati yang penuh cinta dan kedamaian. Dan di ujung perjalanan itu, mereka akan menyadari bahwa kedamaian sejati hanya akan datang ketika mereka mampu melepaskan semua beban dan membiarkan hati mereka benar-benar merdeka, kembali kepada diri sendiri dan kepada cinta yang tulus dan abadi. Kini muncul sebuah pertanyaan besar yang mungkin diam-diam juga pernah kamu tanyakan dalam hati. Sebuah pertanyaan yang mengandung ketegangan dan harapan sekaligus ketidakpastian, yang seakan membisikkan bahwa mungkin suatu saat nanti, jalan menuju pertemuan itu akan terbuka kembali, meskipun kenyataannya masih penuh dengan keraguan, dan keraguan yang terus membayang di dalam hati. Pertanyaan yang muncul dari kedalaman jiwa ini seakan menguji kekuatan dan keberanianmu untuk menerima kenyataan bahwa cinta yang pernah kalian jalani mungkin belum benar-benar berakhir, dan bahwa ada kemungkinan untuk menyulam kembali kisah yang pernah pudar oleh waktu, luka, dan keadaan yang sulit. Dalam keheningan hati dan ruang angkasa penuh harapan, pertanyaan ini seakan menjadi sebuah bisikan lembut yang menghidupkan kembali keinginan dan kerinduan terdalam. Apakah dia akan kembali padamu, menyusuri jalan yang pernah kalian lalui bersama, dan menatap masa depan dengan harapan yang baru? Pertanyaan ini tidak muncul begitu saja, tetapi berakar dari pengalaman, luka, dan harapan yang tak pernah benar-benar padam. Ia menyiratkan sebuah gambaran bahwa jalan menuju pertemuan itu tidak akan berjalan secara mudah dan tanpa hambatan, melainkan melalui proses perlahan yang penuh perasaan, ketekunan, dan keyakinan bahwa cinta yang tulus mampu menembus segala rintangan. Dalam energi dari kartu Knight of Cups dan Page of Wands, tersirat sebuah gerakan yang perlahan namun penuh makna, sebuah langkah kecil yang penuh harapan, yang mungkin terlihat remeh dan sepele, tetapi menyimpan makna mendalam, seperti pesan yang diselipkan dalam sekeping surat kecil, kabar yang menyelinap lewat teman lama yang tak terduga, atau sekadar kehadiran yang tiba-tiba muncul di tempat yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Mungkin awalnya hanya sebuah isyarat kecil yang tampak remeh di mata dunia, tetapi di balik itu semua tersembunyi sebuah cinta yang belum benar-benar padam, sebuah hasrat yang masih menyala dan berkobar, menunggu momen yang tepat untuk kembali menyulam kisah yang dulu pernah hangus oleh waktu, luka, dan keadaan yang penuh tantangan. Dia datang bukan sekadar mencari pelarian dari kekosongan yang menyelimuti jiwanya, tetapi membawa sebuah pertanyaan yang bergejolak dan tak henti-hentinya menyiksa hati. Apakah masih ada ruang untukku di dalam hatimu yang dulu pernah aku hancurkan? Apakah cinta yang dulu pernah kalian rangkai bersama, yang pernah menjadi pelabuhan dan tempat berlindung, masih bisa dipulihkan? Atau justru telah terkubur dalam tanah luka dan penyesalan yang mendalam? Pertanyaan ini adalah sebuah panggilan hati yang menantang keberanianmu untuk membuka kembali luka dan harapan yang pernah tertutup rapat, serta menimbang-nimbang apakah kamu masih mampu memberi kesempatan kedua bagi sebuah kisah yang pernah membuatmu bahagia dan terluka sekaligus. Apakah kamu mampu mengampuni, menerima, dan membiarkan cinta itu kembali menyentuh relung hati yang mungkin telah tertutup rapat oleh keraguan dan kecewa? Sementara itu, ketika langkah kakinya semakin dekat dan mulai mengarah kembali padamu, pasangannya kini mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Sebuah bayangan gelap yang secara perlahan menyelimuti hati dan pikiran. Akankah pasangannya kini mampu bertahan jika terus merasa dibandingkan dan dipandang sebelah mata oleh sosokmu yang dulu pernah menjadi pusat perhatian dan kekaguman? Energi dari Five of Pentacles dan Page of Swords secara gamblang menjelaskan kenyataan pahit yang mungkin sedang mereka jalani. Merasa semakin kehilangan pegangan, seolah-olah berjalan di atas garis tipis yang bisa putus kapan saja, dan di tengah kekacauan itu, merasa sendiri dan terabaikan. Mereka merasa seolah berada dalam hubungan yang tampak sempurna dari luar, penuh senyuman, perhatian, dan penampilan yang menawan, tetapi di dalamnya terasa kosong dan dingin, seperti berjuang sendiri di tengah badai yang tak kunjung reda, tanpa ada yang benar-benar memahami dan menyadari kesulitan yang mereka alami.
Ada perasaan dingin yang sulit dijelaskan secara rasional, kekosongan yang membeku dan menyelimuti hati mereka, yang memunculkan perasaan berjuang sendiri dalam kebimbangan dan ketidakpastian. Mereka tahu, tanpa perlu diungkapkan secara langsung, bahwa mereka tidak benar-benar menjadi satu-satunya di hati pasangan yang mereka cintai. Ada bayang-bayang perbandingan yang tak berkesudahan, yang perlahan menjadi racun yang meracuni ikatan mereka. Memunculkan keraguan dan ketakutan bahwa hubungan ini akan runtuh oleh kekurangan kepercayaan dan rasa aman yang dulu pernah menjadi pondasi. Ketakutan dan keraguan itu tumbuh subur, menimbulkan kekhawatiran bahwa hubungan yang tampaknya kokoh itu sebenarnya rapuh dan rentan terhadap guncangan kecil yang bisa menghancurkannya. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut tanpa adanya penyembuhan dan komunikasi yang jujur, maka jawabannya pun menjadi jelas dan penuh kegetiran. Hubungan mereka tidak akan bertahan lama, dan perlahan-lahan akan hancur oleh rasa tidak aman dan perbandingan yang terus-menerus menggerogoti kepercayaan satu sama lain. Rasa cemburu, rasa iri, dan perasaan tidak cukup dihargai akan menyebar seperti racun yang perlahan mengikis kekuatan cinta yang dulu pernah ada. Mereka akan kehilangan keteguhan dan keberanian untuk memperbaiki, mengampuni, dan menerima kenyataan bahwa cinta itu harus didasarkan pada kejujuran dan saling menghormati. Tanpa itu, hubungan yang semula tampak indah akan menjadi bayang-bayang dan kenangan pahit yang sulit dilupakan. Namun dari semua kekhawatiran dan pertanyaan itu, ada satu hal yang jauh lebih penting dan mendalam. Sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan keberanian dan kejujuran sejati. Apa yang akan kamu lakukan saat semua itu terbuka? Saat dia kembali membawa cinta yang dulu pernah kamu berikan, dan menawarkan sebuah peluang kedua yang mungkin sangat kamu rindukan dan dambakan? Dalam tarikan energi dari kartu Queen of Pentacles dan Six of Cups, tergambar siapa dirimu yang sesungguhnya, seorang yang pernah menjadi tempat pulang, rumah bagi hati yang terluka dan rapuh, yang kini telah tumbuh menjadi jiwa yang lebih stabil, matang, penuh kasih, dan tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan. Kamu sadar bahwa cinta itu mungkin belum benar-benar padam. Tetapi kamu juga tahu bahwa cinta yang kamu butuhkan bukan hanya yang penuh kerinduan dan nostalgia semu, melainkan yang mampu menjaga, menghargai, dan menghormati keberadaanmu secara utuh dan seimbang, yang mampu memberikan kedamaian dan kekuatan, bukan sekadar mengobati luka sementara. Kamu belajar dari pengalaman dan luka-luka masa lalu, bahwa cinta sejati haruslah mampu memberi kekuatan dan kedamaian. Bukan hanya sekadar mengisi kekosongan sementara yang akhirnya kembali menimbulkan luka dan penyesalan. Kembalinya dia bukan hanya soal menyelesaikan urusan cinta yang belum tuntas, tetapi juga tentang sebuah keputusan besar yang akan mengubah arah hidupmu secara fundamental. Di satu sisi, kamu dihadapkan pada pilihan, membuka lembaran baru bersamanya, dengan harapan bahwa luka-luka lama bisa disembuhkan dan kepercayaan yang sempat retak dapat dipulihkan, atau menutup pintu masa lalu dan melangkah maju, meninggalkan segala kenangan dan luka yang mungkin masih membekas di hati. Pilihan ini tidak hanya sekadar soal masa lalu dan masa depan, tetapi juga soal keberanian dan keberpihakan pada dirimu sendiri, bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama yang paling penting dan utama. Kamu tahu bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah paling berharga dan fundamental. Karena dari sana kamu mampu menentukan apa yang terbaik untuk dirimu dan keberlangsungan kebahagiaanmu. Mencintai bukan berarti mengorbankan diri, tetapi menempatkan diri sebagai prioritas utama agar cinta yang kamu berikan dan terima bersifat sehat dan saling menguatkan. Saat akhirnya dia berdiri di hadapanmu dengan mata yang mungkin masih menyimpan sisa cinta yang dulu kalian bagi, kamu akan tahu bahwa pertanyaannya bukan lagi tentang apakah kamu masih mencintainya, melainkan tentang apakah kamu masih mampu menjadi dirimu sendiri saat bersamanya. Apakah kamu mampu mempertahankan integritas dan keaslian dirimu, menjaga batas-batas yang sehat, dan tetap berdiri teguh dalam keberanian untuk memilih jalan terbaik untuk dirimu sendiri? Sebab pada akhirnya,
Cinta yang sejati adalah tentang keberanian untuk jujur kepada diri sendiri dan orang lain, tentang keberanian untuk menerima kenyataan dan memilih jalan yang paling membahagiakan dan menyehatkan hati. Dan ketika semua itu telah terungkap, kamu akan menyadari bahwa cinta yang paling penting dan abadi adalah cinta terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Sebab, hanya dengan mencintai dan menghargai diri sendiri, kamu mampu memberi dan menerima cinta yang sejati, yang mampu bertahan di tengah badai dan waktu. Cinta yang berakar dari penghargaan terhadap diri sendiri akan menjadi fondasi yang kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan, sehingga ketika saatnya tiba, kamu bisa memilih jalan yang benar-benar terbaik untuk kebahagiaan dan kedamaian hati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.